Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu mengurutkan kening ketika para kandidat jatuh satu demi satu, termasuk Master Serangga Rusa yang memiliki harapan terbaik untuknya. Dia gagal. Leluhur Bulan Ungu mengurutkan kening. Lalu siapa yang mendapatkannya? Manusia itu dari alam semesta primal, Kaisar Timur, atau kekuatan lain? Leluhur Bulan Ungu cemas, tetapi dia tidak bisa memastikan yang mana yang mendapatkan warisan. Kaisar Timur dan saya membutuhkan warisan dari Sungai Duandong, pikir leluhur Bulan Ungu. Entah itu Bima Sakti atau darah biru dari Tanah Suci Kaisar Timur, mereka memiliki harapan terbaik. Kaisar Timur harus tahu yang mana yang mendapatkan warisan. Aku akan melihat bagaimana Tanah Suci Kaisar Timur berperilaku untuk melihat apakah Luo Feng masih hidup atau tidak. Scene berganti. Dalam ruang dimensi Tanah Suci Kaisar Timur, para kandidat yang semula duduk di daun-daun pohon kuno semuanya jatuh dan beberapa mayat jatuh dari pohon. Kaisar Timur mendengus. Dia melihat tubuh kesatria darah biru tidak jauh darinya dan dia berkata, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng." Semua kandidat yang sekarat pada saat yang sama mengejutkan seluruh lautan semesta. Warisan dari Sungai Duandong didambakan oleh hampir 100 kekuatan di samudera semesta. Karena itu adalah cara yang bagus bagi mereka untuk melampaui reinkarnasi. Siapa yang mendapatkannya? Tanah Suci Kaisar Timur atau manusia? Kekuatan mana yang mendapatkannya? Semua kekuatan utama di lautan semesta gelisah. Semua kekuatan utama di lautan semesta gelisah dan bingung. Namun, selain Tanah Suci Kaisar Timur, tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan warisan. Kembali ke perahu semesta. Saya telah membuat terobosan dan menjadi pewaris baru Sungai Duandong. Luo Feng mengirim email ke pendiri kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos, dan dia mengabaikan keterkejutan dalam ras manusia. Sebaliknya, dia pergi untuk melihat Sungai Duandong. Ketika Luo Feng menulis email untuk memberitahu pendiri kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos, pria berjubah putih Guru Origin tersenyum ketika dia tahu tentang apa email itu. Perang diam di lautan semesta menentukan nasib ras dan kita manusia menang, kata Guru Origin tersenyum. Dia tahu dia tidak yakin apakah dia bisa bebas dari penindasan sebelum kehancuran alam semesta primal, tetapi umat manusia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah dan kemungkinan bahwa Tanah Suci ketiga adalah Tanah Suci milik umat manusia. Di dalam ruang barisan, kandidat lain telah mati. Suara dingin robot itu masih bergema di samping telinga Luo Feng. Dia menoleh dan melihat sosok terbang. Itu adalah Sungai Duandong yang elegan. Saat ini, Sungai Duandong mengenakan baju besi putih dengan bintang-bintang emas di atasnya, sepatu bot yang indah dan topi. Tuan Sungai Duandong, Luo Feng memberi salam. Jangan panggil aku Tuan, Sungai Duandong tersenyum. Kamu bisa memanggilku Guru. Saya Sungai Duandong dari generasi terakhir dan Anda adalah generasi baru. Saya juga guru dan pemandu Anda. Sungai Duandong memandangi 3 gunung es di kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan 3 gunung es lenyap. Luo Feng berbalik. Dia menyesali hilangnya 3 gunung es karena dia menganggap mereka berharga. 820 warisan dasar. Anda dapat mempelajarinya kapanpun Anda mau. Sungai Duandong tersenyum. Ini semua adalah trik mudah bagimu untuk bersantai. Sungai Duandong menghargai warisan inti. Warisan inti? Minat Luo Feng terusik. Ikuti aku.
Sungai Duandong terbang keluar, melihat ruang di luar. Luo Feng mengikuti. Dia terbang keluar dan melihat 820 pintu masuk berkilauan mengambang di langit. Sembunyikan! Sungai Duandong melirik dan semua pintu masuk menghilang. Ini menarik Luo Feng. Sungai Duandong tersenyum berkata, disinilah setiap generasi Sungai Duandong menerima warisan. Ini sangat berharga, jauh lebih berharga daripada apa yang disebut sebagai harta sejati tertinggi. Itu lebih istimewa, bahkan daripada beberapa miniatur alam semesta. Ini memiliki banyak ruang dimensi individu, dan mereka membentuk 820 portal yang terhubung ke 820 warisan dasar. Luo Feng mengangguk. Ayo pergi. Sungai Duandong mengambil Luo Feng yang memindahkan Luo Feng ke area yang lebih dalam dari ruang warisan. Luo Feng melihat perubahan pemandangan. Dia berdiri di puncak gunung. Dia melihat ke bawah dan yang bisa dia lihat hanyalah kabut yang mengalir di sekitar gunung. Dia tidak bisa melihat tanah sama sekali. Gimana ini? Luo Feng terkejut. Ini adalah puncak dari area utama ruang warisan, kata Sungai Duandong. Lihatlah di sana. Dia mengikuti Sungai Duandong. Luo Feng melihat patung manusia. Dia memiliki rambut panjang dan mata yang dalam dan mengenakan baju perang. Itu tampak seperti patung manusia biasa, tapi Luo Feng bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Setelah melihatnya hanya beberapa detik, itu adalah penyendiri dan kekuatan khusus yang jauh melampaui pemahaman Luo Feng. Ini adalah guru leluhur ketiga. Mata Sungai Duandong dipenuhi dengan kekaguman. Namanya adalah Sungai Duandong Cuyi Sain King. Luo Feng linglung, nama yang aneh. Saya pewaris ke-192. Nama saya Sungai Duandong Senjuwu, kata Sungai Duandong. Luo Feng bahkan lebih bingung. Dia mengira nama lengkap Sungai Duandong ini adalah Sungai Duandonggu. Nama masa depan Anda akan menjadi Sungai Duandong Luo Feng. Sungai Duandong menatap Luo Feng. Setiap generasi Sungai Duandong memiliki nama depan yang sama, tetapi nama belakang yang berbeda. Sebelum saya menjadi Sungai Duandong ke-192, nama saya Senju. Luo Feng sekarang mengerti. Guru leluhur ketiga. Sungai Duandong menatap patung dengan kagum. Dia makhluk terhebat di Sungai Duandong. Guru leluhur pertama juga kuat, tetapi dia hanya makhluk tertinggi dalam peradabanku. Begitu juga guru leluhur kedua. Namun, guru leluhur ketiga adalah yang benar-benar menakjubkan. Dia menyebarkan ketenaran Sungai Duandong, dan dia berdiri di antara makhluk-makhluk puncak. Jangan menggunakan istilah seperti master tertinggi alam semesta. Ini lelucon di tanah airku. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya. Yang disebut master tertinggi alam semesta disebut dewa sejati di kota asalku. Mereka yang lebih lemah dari dewa sejati, pejuang abadi, kesatria alam semesta, dan master alam semesta, mereka adalah sama. Dewa sejati adalah ambang batas bagi makhluk tertinggi di tanah airku. Meskipun dianggap makhluk yang hebat, itu jauh dari berada di puncak. Bahkan saya belum pernah mencapai level itu. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Dia sudah menyimpulkan bahwa master tertinggi alam semesta disebut dewa sejati dalam peradaban kuno. Tidak mengherankan bahwa ketika master sejati ketujuh bertarung melawan pencipta kapak besar, binatang aneh itu terus berteriak, dewa sejati dan dewa sejati abadi. Guru leluhur ketiga sebenarnya berdiri di antara makhluk-makhluk top, seru Sungai Duandong. Dia juga terpesona oleh semua makhluk agung. Jadi dia memenuhi syarat untuk memiliki karakter untuk sign di belakang namanya. Dan ketika dia mencapai kekuatan penuhnya, dia mendapatkan karakter untuk raja. Dia adalah raja orang-orang suci, makhluk top yang nyata. Saya juga terpesona oleh makhluk-makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saya jauh dari panggilan Sain. Saya hanya bisa mendapatkan karakter Wu. Guru leluhur ketiga berdiri di atas dan dia menyempurnakan warisan Sungai Duandong.
Meskipun tidak ada pewaris terakhir yang bisa mencapai tingkat guru leluhur generasi ketiga, Sungai Duandong tidak pernah berhenti. Ada 9 yang bisa disebut orang suci. Sungai Duandong adalah warisan paling kuat, bahkan di seluruh peradaban kuno. Luo Feng terkejut. Dia merasa sangat beruntung. Datang dan berlutut di depan guru leluhur generasi ketiga Anda, kau pewaris ke-193, kata Sungai Duandong. Luo Feng mengangguk dan berjalan ke kasur yang dibuat untuk menyembah. Dia berlutut dan bersujud. Pang! Kepalanya menabrak batu. Segera, garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari foton, di mana Luo Feng berlutut dan membanjiri tubuh Luo Feng. Pada saat yang sama, patung guru leluhur ketiga memancarkan cahaya dan menyinari tubuh Luo Feng. Mewarisi. Sungai Duandong menyaksikan dalam diam. Dia tampak lega. Itu adalah kesedihan yang sederhana, namun itu adalah langkah yang paling penting. Bahkan dengan tekad Luo Feng, dia masih mendengus. Jejak cahaya hitam dan jejak cahaya putih dimasukkan di antara alisnya. Tanda warisan aneh terbentuk. Sungai Duandong tidak bisa menahan tubuhnya. Dia berpikir, Sungai Duandong Luo Feng, mulai sekarang Anda adalah Sungai Duandong. Luo Feng meraih batu dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar. Tanpa sadar, dia mendongak. Seolah-olah dia dicap dengan paksa tepat di tengah alisnya. Tanda berpotongan hitam dan putih muncul. Dan beberapa saat kemudian, itu benar-benar tersembunyi dan menghilang dari pandangan. Luo Feng tidak bisa mengendalikan diri. Tubuhnya terus bergetar. Dia membuka matanya dan melihat ke arah Sungai Duandong yang berdiri di sampingnya. Ini terlalu menyakitkan. Ini adalah jejak yang dimiliki generasi keturunan Sungai Duandong, kata Sungai Duandong. Itu diciptakan oleh leluhur generasi ketiga kita, dan setiap generasi akan mewarisinya. Sekali diwariskan, akan mudah menyesuaikan diri dengan seluruh ruang warisan. Dicap dengan jejak adalah sesuatu keharusan, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ruang warisan untuk dikenali sebagai tuannya. Dan hanya mereka yang telah mendapatkan kendali atas ruang ini yang dapat menerima warisan sebenarnya dari denyut nadi Sungai Duandongku. Luo Feng mengangguk. Aku mungkin telah dimusnahkan, tapi aku meninggalkan kesadaran virtualku. Sungai Duandong memandang ke arah Luo Feng. Dengan pikiran, ingatan, dan karakterku yang sebenarnya sebagai template, saya telah menciptakan kesadaran ini. Dengan cara ini, saya pelan bisa menunggu pewaris berikutnya untuk datang dan menerima warisan. Saya dapat meninggalkan kesadaran virtual ini. Ini juga sarana yang bisa dicapai dalam ruang warisan ini. Dia tertawa. Ruang warisan memiliki banyak fungsi. Ini adalah harta yang dimiliki oleh 3 generasi leluhur yang secara khusus diciptakan untuk warisan kita. Kemudian Anda akan mengetahui lebih banyak tentang setiap fungsi ini. Karena kesadaran virtualku masih mengendalikan ruang warisan ini, untuk saat ini kamu belum bisa membuatnya mengenali kamu sebagai tuannya. Suatu keharusan bagiku untuk melepaskan kendali secara sukarela untuk memungkinkan Anda dikenali sebagai tuannya. Sebelum itu mengenali Anda harus melakukan satu hal. Sungai Duandong memandang Luo Feng. Luo Feng berkata dengan hormat, Guru, tolong bimbing aku. Ambil sumpah, kata Sungai Duandong dengan tegas. Ulangi setelah aku. Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sungai Duandong berkata perlahan dengan nada serius. Dengan ini, saya mengambil sumpah ini atas nama Sungai Duandong yang baru diangkat. Dengan jejak warisan sebagai saksi, saya, Sungai Duandong Luo Feng, tidak akan membiarkan inti warisan dari denyut nadi Sungai Duandong jatuh di tangan orang lain. Jika saya harus melanggar sumpah ini, maka jiwaku akan dimusnahkan. Haruskah aku bersumpah? Luo Feng memandang Sungai Duandong. Kamu harus, Sungai Duandong mengangguk. Kalau tidak, kamu akan dimusnahkan dan aku harus memilih ahli waris lain. Luo Feng mengangguk dan mengulangi seperti yang diperintahkan. Suaranya bergema di telinga dan di benaknya. Jejak di antara alisnya menyala.
dan kata-katanya ditranslasikan dalam pertarungan singkat ke dalam jiwanya. Jika aku harus melanggar sumpahku, maka jiwaku akan dimusnahkan. Maka jiwaku akan dimusnahkan. Maka jiwaku akan dimusnahkan. Kata-kata ini bergema terus-menerus di dalam jiwanya. Luo Feng mengerutkan kening karena dia ragu. Lalu dia melirik Sungai Duandong yang berdiri di sampingnya. Sungai Duandong mengangguk dengan sadar. Jejak warisan ini akan tetap bersamamu seumur hidup. Saya tahu Anda adalah seorang kesatria alam semesta. Anda masih bisa dibangkitkan. Namun, bahkan setelah kelahiran kembali, Anda masih akan melanjutkan jejak abadi ini. Jika Anda melanggar sumpah Anda, jejak warisan ini akan memusnahkan jiwa Anda. Bahkan jika Anda akan dibangkitkan, Anda akan menghadapi pemusnahan lagi. Siklus iblis kebangkitan dan pemusnahan akan mengulangi lagi dan lagi. Mendengar itu, Luo Feng bergidik. Tentu saja, selama Anda tidak membiarkan warisan inti jatuh ke tangan orang luar, tidak ada yang salah. Sungai Duandong mengangguk. Baiklah, sebelum Anda mendapatkan ruang warisan ini untuk mengenali Anda sebagai tuannya, saya akan memberitahu Anda tentang beberapa informasi dan harta paling penting. Ikuti aku. Sungai Duandong menunjuk jauh ke ruang kosong di depan dan pintu ruang muncul. Sungai Duandong dan Luo Feng terbang menembus pintu ruang angkasa itu satu demi satu. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan air yang tak ada habisnya dan tempat di tengah. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan air yang tak ada habisnya dan tepat di tengah ada pulau mini. Di pulau itu ada rumah kayu biasa dan di depan rumah itu ada kolam melengkung. Sungai Duandong mendarat di samping kolam. Ruang ini dikenal sebagai salah satu yang paling penting dari berbagai ruang yang ditemukan di ruang warisan. Sungai Duandong menunjuk ke sebuah tempat di atas kolam. Kamu melihatnya kan? 3 batu hitam yang tergantung di atas permukaan air. Luo Feng memandang. Kolam itu tidak besar, namun 3 batu hitam halus seperti kristal tergantung di atasnya, mengambang terus-menerus. Ini disebut batu memori, juga dikenal sebagai batu warisan. Itu bisa menyimpan banyak kenangan. Bahkan jika makhluk super agung memiliki jumlah memori yang besar untuk disimpan, menyimpan setiap bit informasi masih akan sangat mudah. Dia menambahkan dengan sungguh-sungguh. 3 batu ini dikatakan sebagai akar denyut nadi Sungai Duandongku. Akar? Luo Feng merasakan sentakan. Lihatlah ke dalam kolam, kata Sungai Duandong. Kemudian dengan lambaian tangannya, semua air di kolam melayang dalam sekejap, mengungkapkan banyak batu hitam di dasar kolam. Pada pandangan pertama, Luo Feng berpikir mungkin ada ratusan ribu batu. Sekarang, lihatlah samudra luas. Sungai Duandong melambaikan tangannya lagi. Sejumlah besar air dari lautan luas yang mengelilingi miniatur pulau mulai mengapung dengan gemuruh. Seolah-olah telah terjadi pembalikan antara langit dan bumi, di mana semua air laut melayang ke langit, meninggalkan bumi di bawahnya kosong, sehingga mengungkapkan banyak palung samudra dan lembah bawah laut. Dengan sekali pandangan, dia melihat sekilas batu hitam. Semua ini adalah batu memori, Sungai Duandong memberitahunya. Ketiganya adalah akarnya. Mereka membentuk esensi dari warisan inti. Ini adalah kontribusi termulia yang telah ditinggalkan oleh 3 generasi leluhur denyut nadi Sungai Duandong. Di kolam itu ada total 12.002 batu memori dan semuanya milik warisan inti. Sungai Duandong tertawa. Namun, batu-batu ini mewakili berbagai jenis ingatan yang terkait dengan bidang studi, pertempuran jarak dekat, serangan jarak jauh, pemurnian harta, otomat, dan banyak lagi. Mereka juga mengandung teknik dan metode budidaya. Setiap batu yang diberikan akan cukup untuk membuat semua orang dari lautan semesta menjadi hiruk pikuk. Di dalam lautan luas itu, sebanyak ratusan juta batu ingatan berserakan secara acak. Sungai Duandong tertawa lagi. Itu ditinggalkan oleh makhluk-makhluk agung dari denyut nadi Sungai Duandongku. Ketika mereka berkeliaran, mereka terus mengumpulkan semua jenis informasi yang mereka anggap mencakup semuanya. Luo Feng kesemutan karena kegembiraan. Ini seperti perpustakaan super, atau lebih tepatnya template
yang ditinggalkan oleh peradaban kuno itu. Itu seperti perpustakaan super, atau lebih tepatnya template yang ditinggalkan oleh peradaban kuno itu. Ini 12.002 batu memori, kata Sungai Duandong menunjuk ke dasar kolam. Adalah kebanggaan generasi ahli waris. Ini adalah hati dan jiwa mereka. Tentu saja ada beberapa yang berkumpul yang juga berisi informasi penting tentang kultivasi. Dan ini sangat berharga. Setiap batu memori lebih cukup untuk memicu perang. Ketiganya bahkan lebih mungkin untuk memicu perang di antara negara adik kuasa. Ingat, semua informasi dalam batu ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Dimengerti, jawab Luo Feng. Coba gunakan kekuatan dewa Anda untuk membungkus 3 batu memori ini, kata Sungai Duandong. Kau memiliki jejak warisan. 3 batu memori akan mengakui Anda dan mentransfer semua warisan yang dikandungnya kepada Anda. Shu, shu, 3 kekuatan ilahi yang tak terlihat meluas untuk dengan cepat menyelimuti 3 batu hitam. Dan saat mereka bersentuhan, 3 batu hitam mulai memancarkan cahaya redup. Di permukaan, ukiran kuno dan kompleks mulai muncul. Kemudian masuknya informasi melonjak dan masuk ke pikiran Luo Feng. Itu adalah sejumlah besar informasi. Ditransmisikan kepadanya dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan kecepatan mewarisi Luo Feng, transmisi lengkap membawanya 1 hari penuh. Sungai Duandong berdiri di samping dan menyaksikan dengan senyum ketika Luo Feng membuka sepasang mata yang penuh kejutan dan ketidakberdayaan. Itu hanya 3 set pengetahuan yang hilang. Inti dari seluruh nadi Sungai Duandong tidak lain adalah 3 rangkaian pengetahuan yang hilang ini. Memang mereka layak disebut inti dari inti seluruh nadi Sungai Duandong. Ini tentu saja sangat kuat, gumam Luo Feng. Tidak heran, ini adalah warisan paling terkemuka dari peradaban kuno itu, dan hanya elit yang disukai yang bisa mewarisinya. Air kolam dan air laut yang tak berujung, semuanya tergantung di udara. Sungai Duandong berkata dengan ekspresi serius. Ketika seseorang lemah, masih ada ruang untuk perbaikan, karena dia masih bisa bekerja keras untuk berkultivasi dan mencapai terobosan satu persatu. Tapi segalanya akan berbeda ketika seseorang menjadi lebih kuat. Setiap makhluk agung yang superior harus melalui pertempuran dan perkelahian yang tak terhitung jumlahnya. Inilah satu-satunya cara untuk melatih dan mengasah keterampilan. Misalnya, untuk menjadi dewa sejati atau yang Anda semua sebut sebagai master tertinggi alam semesta, Anda harus melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan pengalaman yang luas sebelum Anda akhirnya dapat mencapai terobosan. Ketika memulai dari tahap dewa sejati untuk terus mendaki, setiap langkah akan memerlukan kesulitan besar. Makhluk agung adalah bentuk kehidupan yang berjalan di antara hidup dan mati, tetapi akhirnya berdiri teguh sampai akhir. Luo Feng mendengarkannya dan mengangguk. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Sungai Duandong. Ada banyak yang berbakat dan juga banyak yang bertekad, kata Sungai Duandong lembut. Mungkin bagi mereka masih bisa membuat prestasi kecil, tapi untuk benar-benar berdiri di puncak tertinggi, makhluk agung mana yang bisa sampai di sana tanpa bantuan peluang? Tidak mungkin makhluk agung hanya bergantung pada kemampuannya sendiri untuk sampai puncak. Denyut nadi Sungai Duandongku memiliki 3 set pengetahuan paling penting yang hilang ketika Anda menemukan diri Anda berurusan dengan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan mengurangi peluang Anda untuk dimusnahkan hingga kemungkinan terendah. Tentu saja, bahkan jika kamu berhasil melarikan diri dari kehancuran, itu tidak berarti bahwa kamu pasti abadi. Generasi pewaris dari denyut nadi Sungai Duandongku mati satu persatu, bahkan 3 generasi leluhur kita sudah mati. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya orang tidak boleh menganggap enteng hal ini. Luo Feng mengangguk lalu tersenyum. Makhluk kuat yang kita miliki di generasi kita saat ini tidak dapat mendukung peradaban itu. Jadi semuanya baik-baik saja, kata Luo Feng. Tidak sesederhana itu,
Sungai Duandong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu, apa maksudmu? Luo Feng tercengang. Pertama, perhatikan lebih dekat 3 set pengetahuan hilang yang telah Anda peroleh, kata Sungai Duandong. Luo Feng segera mulai melihat lebih teliti karena 3 set pengetahuan yang hilang masing-masing memiliki jumlah informasi yang luar biasa. Transmisi memori saja membutuhkan waktu lama. Dengan kecepatan membaca Luo Feng, bahkan mempelajari 1 set pengetahuan yang hilang bagian Duanmi membutuhkan waktu lebih dari 10 hari sebelum akhirnya dia menunjukkan perubahan ekspresi. Sudahkah menemukannya? Tanya Sungai Duandong. Bagaimana? Kenapa itu hilang? Luo Feng terkejut saat dia berbalik untuk melihat Sungai Duandong. Duanmi ditinggalkan oleh 3 generasi nenek moyang. Menurut pengenalan dari seluruh kumpulan pengetahuan yang hilang itu seharusnya sangat besar dengan total 9 jilid. Mengapa hanya ada 3 jilid paling dasar yang pertama? Bagaimana dengan jilid berikutnya? Saya bisa mendeteksi mereka dalam ingatanku, tetapi saya tidak bisa membacanya. Mengapa ini terjadi? Itu karena 3 jilid pertama menetapkan batas, di mana tingkat dewa sejati sudah batasnya, kata Sungai Duandong. Batas tahap dewa sejati? Luo Feng sepertinya samar-samar mengingat sesuatu. 3 set pengetahuan yang hilang, dan ini, Sungai Duandong menunjuk ke bebatuan hitam di dasar kolam. Dan itu, kemudian dia menunjuk ke arah bebatuan hitam yang berserakan di lautan luas. Semua informasi, bahkan jika Anda mengirimkan semua ingatan Anda, yang paling dapat Anda lihat adalah puncak dari tahap dewa sejati, jelas Sungai Duandong. Berbagai informasi dari tingkat manapun yang lebih tinggi dari ini, Anda tidak akan dapat melihatnya. Mengapa demikian? Tanya Luo Feng yang dipenuhi dengan keraguan. Karena itu adalah keinginan dari alam semesta primal, kata Sungai Duandong sambil menghela nafas pelan. Kekuatan keinginan alam semesta primal? Luo Feng tercengang. Ya, itu dia. Sungai Duandong mengangguk sambil menghela nafas. Alam semesta primal adalah benda langit paling masif di seluruh samudera semesta. Mengingat benda langit yang begitu besar, setiap saat jumlah energi kacau yang dikonsumsinya sangat menakutkan. Dibandingkan dengannya, perahu semesta bukanlah apa-apa. Sungai Duandong mengelingkan kepalanya. Luo Feng mengangguk. Jika Anda hidup di alam semesta primal, maka menjadi bagian dari alam semesta primal akan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun jika Anda tidak lagi menjadi anggota alam semesta primal, alam semesta primal tidak lagi melindungi Anda. Disitulah masalah muncul, kata Sungai Duandong mengangguk. Di samudera semesta, siapa yang paling kuat? Tanya Luo Feng. Ini bukan soal siapa, ini adalah tekad dari alam semesta primal, kata Sungai Duandong. Kekuatan Anda lemah, tetapi Anda semua harus bisa merasakannya saat Anda bertempur melawan dewa sejati. Tekad dari alam semesta primal akan membantu Anda. Tidak peduli di mana Anda berada di dalam lautan semesta, itu akan membantu Anda. Kekuatan para dewa sejati semuanya akan ditekan. Semua kekuatan dewa mereka akan benar-benar ditekan olehnya. Luo Feng mengangguk. Seluruh alam semesta primal memilikinya sebagai pendukungnya, kata Sungai Duandong. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh tekad asal muasal benar-benar di luar imajinasi terliarmu. Menurutmu, bagaimana perahu semesta ini berakhir begitu babak belur dan hancur? Tiba-tiba, ekspresi Sungai Duandong berubah. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh. Sungai Duandong memandang ke arah Luo Feng dan menambahkan dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa di seluruh samudera semesta tidak ada tempat asal dari alam semesta primal. Untungnya itu hanya tekad sederhana yang dibentuk oleh hukum alam semesta yang masif dan tidak memiliki keinginan apapun. Jika tidak, saya tidak tahu akan menjadi apa. Jika kamu ingin melampauinya, hanya ada satu caranya, yaitu menerobos reinkarnasi. Dengan menerobos reinkarnasi, Anda akan menemukan diri Anda dalam pengaturan yang benar-benar baru. Informasi yang berkaitan dengan denyut nadi Sungai Duandongku disimpan dalam batu memori itu. Untuk saat ini,
Anda hanya dapat melihat tahap dewa, tetapi saat Anda berhasil melalui reinkarnasi, Anda dapat melihat semuanya. Luo Feng mengangguk sedikit. Anda dan saya berbeda. Kamu adalah anggota dari alam semesta primal, atau setidaknya sampai sekarang kamu masih. Inilah mengapa Anda dilindungi olehnya, kata Sungai Duandong. Tiba-tiba Sungai Duandong melambai. Batu-batu hitam yang tersebar di bawah air samudra yang tak berujung dan lembah bawah tanah, serta yang ada di dasar kolam di depan mereka semuanya terbang ke udara dan menuju ke Sungai Duandong. Dengan sangat cepat, Sungai Duandong menyimpan semuanya. Dengan gemuruh, air laut yang luas dan air kolam yang melayang tinggi di langit jatuh. Ikuti aku. Sungai Duandong menuju ke suatu tempat di depan. Di depan mereka, riak mulai terbentuk dan memunculkan pintu masuk luar angkasa. Luo Feng mengikuti dengan patuh. Keduanya memasuki pintu masuk ruang angkasa dan dengan cepat tiba di ruang baru. Itu adalah dunia yang sangat luas tanpa batas. Lingkungannya adalah kegelapan yang tak berujung, dan tempat mereka berdiri adalah sebidang tanah dengan diameter yang hanya seluas lebih dari 10 km. Ini adalah ruang di mana waktu dipercepat. Sungai Duandong menunjuk jauh ke dalam kegelapan tak berujung. Kegelapan ini sepertinya tidak memiliki batasan, tetapi sebenarnya semua ini tidak nyata. Ruang untuk percepatan waktu ini kecil, hanya terdiri dari sebidang tanah ini. Aku sudah lama dimusnahkan. Kontrolku sendiri hanya dapat membawa percepatan waktu menjadi 10.000 kali. Adapun Anda, semakin kuat kekuatan dewa Anda. Saat Anda mulai memanipulasinya, percepatan waktu secara alami akan semakin cepat. Di bawah pengaruh percepatan waktu, Anda akan dapat memperpanjang waktu yang Anda butuhkan untuk berkultivasi. Sungai Duandong melambai dan satu batu hitam melayang di depan Luo Feng. Sebenarnya, setelah kesepian selama banyak era reinkarnasi, saya memiliki banyak hal untuk dikatakan, begitu banyak untuk dipercayakan, dan begitu banyak momen membanggakan dari denyut nadi Sungai Duandongku yang ingin saya bagikan dengan Anda. Sungai Duandong bergetar kepalanya perlahan. Namun, ketika saya menerima 3 set pengetahuan yang hilang, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sebenarnya sudah lama dimusnahkan. Jadi saya telah merekam semuanya ke dalam batu ingatan ini. Itu akan memberitahu Anda semua yang ingin aku katakan. Dan itu mencatat setiap rahasia dari seluruh ruang warisan. Setelah melihatnya sendiri, kamu akan mengerti segalanya. Sungai Duandong menatap kegelapan tanpa batas. Kemudian sambil berjongkok, dia mengambil lumpur dari tanah dan mengendus. Dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama mati. Apa yang kamu lihat tentang diriku sekarang tidak lebih dari gambaran dari kesadaran virtual. Aku hanyalah sesuatu yang virtual. Aku tidak pernah menjadi bentuk kehidupan di tempat pertama." Tiba-tiba, Sungai Duandong hancur berkeping-keping. Lalu dia menghilang. "Guru, Sungai Duandong!" Luo Feng berteriak. Tapi dia satu-satunya yang tersisa. Luo Feng Linglu. Dia terjebak di tempat seperti ini. Bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar? Saat ini, aliran sinar cahaya muncul di tengah-tengah kegelapan yang luas dan dengan cepat menyerbu untuk menyelimuti dirinya. Luo Feng melihat ke arah langit di mana seberkas sinar hitam dan putih jatuh ke atasnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi karena mereka semua berkumpul dan mendekati Luo Feng. Jejak warisan di antara alis Luo Feng muncul secara otomatis. Jejak yang terdiri dari garis hitam dan putih mulai berputar. Sinar cahaya yang tak berujung melonjak ke tubuh Luo Feng. Kemudian kedamaian dan ketenangan dipulihkan. Rasa afinitas yang tak tertandingi tumbuh di hati Luo Feng saat dia melihat sekelilingnya. Dengan niat di benaknya, sebuah bibit tiba-tiba muncul dari tanah dan mulai tumbuh. Itu tumbuh lebih subur, lebih banyak lagi mulai menyebar. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 km tanah telah berubah menjadi padang rumput. Sudah mengenali tuannya, Luo Feng tercengang. Ruang warisan telah mengenalinya sebagai tuannya. Meskipun dia masih merasa sedikit asing, dia bisa merasakan seluruh ruang warisan. Sungai Duandong telah secara sukarela menyerahkan semua hak kendalinya. Luo Feng melihat ke sekelilingnya, di mana Sungai Duandong telah mengambil lumpur dari tanah beberapa saat yang lalu. Dia ingat apa yang dikatakan Sungai Duandong sebelumnya. Tiba-tiba, Luo Feng menyadari bahwa Sungai Duandong mungkin telah hilang selamanya.
Di samudra alam semesta ini, hanya dia generasi ke-193 dari Sungai Duandong yang tersisa. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya, besok untuk lebaran libur dulu karena banyak sibuk kegiatan. Bagi-bagi daging juga. Oke? Dadah. Yang jelas besok libur dulu.